Hello, assalamualaikum guys. Ketemu lagi nih ya. Kali ini kita akan main resin. Kita bikin toples sultan ya. Toples motif laut yang kece ya. Apalagi ntar lagi habis lebaran ya. Usai Ramadan ini kan. Tengok nih. Cakep banget kan? Gimana sih cara bikinnya? Mudah sih ya. Tapi sebelumnya kamu subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya. Yuk kita simak tutorialnya. Oke, bahan yang kita butuhkan adalah tentunya toples ya. Saya pakai toples kaca nih. Ini tutupnya yang akan kita hias nih. Jadi aku kasih dalamnya itu solasi kertas supaya nanti resinnya nggak masuk-masuk gitu. Lalu ini adalah gelas-gelas plastik dan ini tuh adukan. Lalu pigmen ya, saya pakai putih, biru. Lalu resin saya pakai epoksi 2:1, timbangan digital, dan ini adalah kerang-kerang begitu nanti untuk hiasan. Dan ini water paste ya untuk mengecek kelurusan meja, lurusan ya, nggak mereng gitu loh ya kan, karena kita perlu banget nih. Kalau mereng tuh alirannya itu nggak betul gitu loh nanti dah. Oke, kita pakai resin epoksi 2:1. Kalau kamu mau pakai resin vinil atau yang lain, kalau polyester nggak mungkin kali ya kalau sekali ini, jadi pakai vinil atau epoksi 2:1 ya. Saya pakai ini sekitar 20, nanti hardenernya 10 gram. Oke, kamu tahu epoksi kan? Nah, epoksi itu salah satu jenis resin ya, jadi dia membutuhkan hardener untuk beku, jadi nggak bisa kalau epoksi aja atau hardener aja. Dan takarannya itu memang selayaknya pakai timbangan ya. Kalau misalnya kamu pengen belajar tanpa timbangan ya boleh-boleh aja tuh, kamu atur aja 2:1 gitu. Oke, sekarang kita aduk sekitar 5 menit 7 menit lah. Dan ini tuh apa ya, epoksi kan banyak produsennya ya. Ini kali ini tuh punya saya tuh kental banget tuh, tengok tuh, aduh bubble-nya banyak banget. Tetapi karena saya mau bikin laut-lautan sih nggak masalah lah menurut aku ya. Tapi mungkin yang bagi yang standar kualitasnya tinggi mungkin bermasalah ya. Oke, kita akan menjadikan beberapa warna, 4 warna ya. Kita akan menambahkan pertama-tama, oke, ini aku, kamu butuh pasir ya, pasir pantai ya. Sebenarnya sih nggak usah, nggak apa-apa ya, tapi ya tergantung imajinasi kamu ya. Ini aku campur resin gitu, aku campur epoksinya yang udah jadi. Ini tuh harus buru-buru ya, karena masing-masing resin kan karakternya tuh bisa dibaca lah ya kalau kamu udah sering-sering ganti-ganti merek gitu ya. Dan itu tuh merek yang ini tuh cepet banget gitu, gel time-nya tuh cepet banget gitu. Nah, ini aku kasih biru tua. Ini aku pakai adalah pigmen solid, yang warna solid ya, jadi bukan dye atau transparan gitu. Nah, ini biru mudanya gitu ceritanya begitu. Nah, nih aku pakai bubuk silver ya, karena aku nggak pakai mica powder. Mica powder kan yang pewarna pigmen, cuman bentuknya itu serbuk dan biasanya glow gitu ya. Jadi aku pakai silver ini supaya nanti warna-warna itu tampak bersinar begitu loh. Lagian bukannya aku nggak punya mica powder ya, tapi ya sayang aja bubuk silver kan banyak gitu. Tengok nih kan warnanya cakep kan, jadinya kan berkilau-kilau gitu, jadi kayak ada butiran-butiran berpendar. Nah, ini tuh bubuk mica powder tuh biasanya kemasan botol-botol gitu, punya saya kayak gitu tadi kan. Ini yang ini pun aku kasih ya, tapi warnanya jadi agak terang ya kan, kurang pigmen nih, aku kasih pigmen lagi dikit lah. Nah, oke kan, seperti ini. Jadi ada yang birunya, ada 2 warna ya, yang tua dan muda gitu. Jadi kayak kalau biru tua kan mewakili lautan dalam ya, jadi semakin jauh dia ke tengah laut dia akan berwarna gelap gitu, teorinya gitu teori laut. Dan saya butuh warna putih ya,
putih dari pigmen putih tentunya. Jadi saya pakai pigmen yang enggak transparan, bukan pula alkohol ink, bukan, tapi yang solid ya. Banyak pokoknya dijual di toko-toko perlengkapan resin gitu. Oke, ini yang udah tadi pasir yang udah dikasih resinnya ya kan, epoksinya. Kita oles aja begini. Cukup simpel. Nah, oke, sampai dirasa cukup ya. Jadi ini kayak pantai gitulah istilahnya ya. Pantai. Cuman ini udah gel time-nya udah agak mengental banget gitu loh. Jadi saya harus cepat karena akan sulit dituang ya. Makanya ini terlihat saya mengoles-ngoles pakai stick ya. Karena agak sulit dituang karena udah mengecil gitu loh. Ini saya pakai epoksi yang 6 jam kering, 6 jam kering, 6 jam udah mulai keras ya, meskipun masih kenyal dia kan. Kalau 24 jam udah keras gitu. Macam-macam tipenya, ada yang 48 jam, tergantung kamunya lah ya. Jadi kalau kamu beli epoksi ini, bagi yang nggak tahu nih, dibaca dulu tuh deskripsinya, ditanyain ke penjualnya berapa lama gel time-nya, berapa lama keringnya, kering solidnya berapa lama. Jadi ketika kita sentuh nggak ngecap sidik jari gitu, kalau kita tahu berapa lama dia udah kering atau belum gitu. Oke, ini yang biru mudanya. Jadi di biru tua itu jauh gitu ya. Jadi kemudian biru mudanya begitu. Nih, kalau kalau aduh blepot aku rek. Kalau kita kasih mica powder, kalau kita kasih bubuk perak kan warnanya cantik ya, dia kayak percampurannya itu loh, kece lah. Pikirnya kita oles-oles aja, nanti kan dia turun sendiri ya, jadi merapi sendiri gitulah. Nah, tapi hati-hati ya kalau ngangkat kayak gini ya. Sebentar saja, soalnya kan dia tumpah-tumpah, biasanya bergerak dia kan nih lautnya nih. Ya, sebaiknya sih memang di tempat ini, karena saya ngerjainnya di lantai ya. Jadinya sulit, nggak nampak gitu. Nah, pilih tempat datar, meja saya lagi tidak datar. Oke, ini kita kasih rapikan bawah-bawahnya. Sebetulnya ngerapiinnya bisa terakhir ya, tetapi ya sayang aja gitu, sayang keburu beku ini resinnya. Oke. Kemudian kita akan menuang yang warna putih nih. Warna putih itu ombak ya. Ombak biasanya kan memecah di tepi pantai ya kan. Jadinya dia kita kasih sesudah pasirnya itu, nanti kita kasih warna putihnya. Sebentar, ini dirapiin dulu ya. Nah, oke, kita tuangin putih aja seperti ini, mengikuti garis pasirnya ya, seperti ini. Dan tentunya kita memerlukan hot gun ya, hot gun untuk mempersatukan warna, membuat ombaknya itu seperti real gitu loh. Hot gun ini panas banget ya, beda sama untuk rambut seperti ini. Bakalan cantik banget lah kalau kita main hot gun ini untuk
laut nih ya. Tapi kamu juga harus merhatiin nih kemana arah gelombangnya nih. Bayangin ini kalau gelombang dari sini, jangan asal semprot sana semprot sini hotkan gitu, nanti motifnya jadi kacau. Jadi kamu bayangin nih ombak pecah nih kan di pinggir kan, nanti dia pecahnya ke sana gitu, sambil dipikirin lah kalau bikin laut ini deh. Biasanya sih saya gitu ya. Jadi kita tuang yang bening sedikit ya kesannya, jadi ada air yang mengalir ke sana, nanti kita hotkan lagi sedikit. Jadi warna-warna yang belum nyatu antara misalnya biru tua sama biru mudanya kita hotkan sedikit-sedikit sambil searah ombak gitu ya, biar nampak real bahwa itu ombak laut gitu. Nampak kan, cakep kan? Setelah kita ini dia kayak memecah-mecah gitu, kayak riak ombak gitu. Cakep banget. Saya tuh selalu excited gitu ya kalau main bikin ombak-ombak itu. Meskipun belum ada yang beli, tetapi udah terpesona sendiri ya, terpesona. Seneng aja lah main resin ya. Menjiwai ya. Oke, kita rapikan aja. Kamu nyobain deh. Tapi baca-baca dulu jenis resin kamu, kenalin dulu ya. Kalau epoxy kan nggak lengket ya, hasil akhirnya itu nggak lengket. Kalau polyester ya pasti lengket lah. Jadi polyester tuh nggak bisa buat kayak gini yang harus langsung jadi gitu ya. Jadi nanti harus di casting lagi, dilapis lagi gitu. Jadi ini pakai epoxy atau vinyl. Oke, saya akan ngasih kerang-kerangan tadi. Ini aku celupkan aja ke resin. Adukan tadi aku tempel di sini ya. Oke, ini akan aku kasih itu ya, apa? Dry moss. Kalau kamu beli di marketplace namanya dry moss atau rumput kutub rusa, dia udah dikeringin dia. Oke, kita rapikan. Oke, ini setelah 24 jam udah kering solid ya. Udah keras lah ya. Tapi udah aman sentuh gitu, nggak ninggalin sidik jari. Dan ini bawahnya bakal kita bersihin, kita rapiin gitu. Nih kan dalamnya kemarin aku kasih solasi kertas supaya resinnya nggak masuk. Nanti kalau dia masuk kan ulirnya buat nutup toples kan susah ya kan ya. Kemudian ini kita cutter aja, atau bisa sih diamplas, langsung kamu bentangkan amplas gitu ya, terus diamplas gitu rata gitu bisa. Tapi kali ini aku pakai cutter dulu ya, pakai cutter dulu gini aja. Oh iya, kamu udah subscribe belum? Jangan lupa dong di subscribe dong, lupa banget aku dari tadi nggak bilang subscribe. Like dan komen. Oke, ini udah bersih ya. Nih aku bersihin lagi pakai amplas halus aja ya, untuk ngeratain gitu kan bekas cutter kan. Cukup mudah. Jangan lupa klik loncengnya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kayak ada motif tertuang-tuang gitu ya. Tertuang, ngalir gitu loh. Itu kan? Jadi kan tinggal kita pasang ke toplesnya dan jadilah toples sultan kita, toples resin gitu kan, mewah banget nampaknya. Oh ya, kamu juga bisa pesan sih ya di aku ya, kita bisa lewat Shopee, Tokped, Lazada, kamu WA aja di deskripsi. Oke, thanks.